Perhatikan kau punya suara. Kalian para anak-anak muda, generasi bangsa ke depan, baik buruknya bangsa, bagus rusaknya bangsa, negara, agama ke depan, tergantung dari anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, sholat 5 waktu, baca Quran, dekat ulama, dekat dengan majelis taklim, besok negara kita bakal jadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang sentosa. Tapi kalau anak-anak mudanya maksiat, melacur, narkoba, berzina, anak-anak mudanya tidak takut kepada Allah, anak-anak mudanya buka aurat, anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, besok bangsa kita bakal rusak, negara kita bakal rusak. Oleh karenanya, wasiat saya terakhir, wahai para anak-anak muda, berjuanglah kalian untuk agama, berjuanglah untuk bangsa, berjuanglah untuk negara. Jangan pernah kalian takut dengan siapapun. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran, walaupun lidahmu harus dipotong. Saudara-saudara, apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kita perjuangkan untuk bangsa, agama, negara ini? Apa yang telah kita korbankan? Apa yang telah kita perjuangkan? Coba kalian lihat para ulama, para habaib kita. Habib Rizik, organisasinya dibubarkan, 6 muridnya, 6 laskarnya, 6 pengawalnya wafat, dibunuh, dibantai, ditembak. Anak-anak perempuannya diungsikan ke Mekah, diungsikan, dilarikan dari tanah airnya sendiri. Beliau di masa tua kemarin dipenjara. Kenapa? Saya kalau masuk penjara, saudara. Saya masuk penjara 9 kali. 2009 saya masuk, 2010 kasus Mbah Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 saya bebas. Baru bebas 2 hari saya udah ditahan, dibawa ke lapas Nusa Kambangan. Baru 2 hari bebas. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Bebas 2021, belum sampai 1 bulan saya masuk lagi. Baru bebas kemarin akhir 2022, sekitar 5 bulan yang lalu saya bebas. Kenapa kami keluar masuk penjara? Saya tanya, apakah kami penjahat? Jawab, saya penjahat. Kami penjahat. Kami koruptor. Kami bandar narkoba. Kami bandar judi. Kami bandar miras. Kami nyolong uang rakyat. Kami menyengsarakan rakyat. Kami jual aset negara. Kenapa kami dipenjara, difitnah, dihina, dicaci, dimaki? Berkali-kali kami dicoba untuk dibunuh. Mobil kami berapa kali percobaan penembakan, berapa kali kami percobaan untuk diracun, berapa kali kami ingin coba dibunuh. Kenapa? Satu jawabannya, karena kami berada di barisan paling depan, menyampaikan kebenaran, membela bangsa dan rakyat Indonesia. Ibu-ibu, saya baru bebas 2 hari. Siang saya bebas, malamnya saya ceramah. Ceramah itulah yang menyebabkan saya dibawa masuk ke Nusa Kambangan, diborgol tangan, perut dan kaki saya. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya? Kan begitu. Waktu itu awal-awal corona, saya ngomong, pejabat, aparat, pemerintah, di masa pandemi, di masa corona ini, rakyat, masyarakat, kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu isi ceramah saya. Dibilang meresahkan, dibilang provokasi. Saya tanya, itu ceramah meresahkan? Provokasi? Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, hei pejabat, hei pemerintah, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing di masa corona tetap kalian buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi kenapa kalian paksa untuk tutup? Itu dibilang meresahkan. Gara-gara itu saya ditangkap lagi. Saya tanya,
Ini masyarakat semua. Itu meresahkan. Provokasi. Yang ketiga saya sampaikan, hei pejabat, hei aparat, hei pemerintah, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang nggak punya kerjaan. Akan tetapi di masa corona, di masa pandemi, tenaga kerja asing dari Cina terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Saya tanya, itu provokasi? Itu meresahkan? Saudara-saudara, apakah ceramah saya itu yang menyebabkan saya ditahan lagi di Nusa Kambangan? Apakah saya membela diri saya? Anak saya? Keluarga saya? Istri saya? Kelompok saya? Atau rakyat? Atau rakyat yang saya bela? Siapa yang saya bela? Jawab yang keras, siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dicurangi, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Oleh karenanya saya bersumpah, Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek. Saya akan tegak berdiri untuk menyampaikan kebenaran. Bahar bin Smith demi bangsa, demi agama, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya saya tanya, semua yang hadir di sini siap bela Indonesia, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati di NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Saudara-saudara, pejabat sekarang dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Belum jadi. Pas udah jadi yang makmur bukan rakyat, betul? Yang sejahtera bukan rakyat, betul? Yang makmur, yang sejahtera partai politik dan perutnya masing-masing. Kita, bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri. Saya tanya ibu-ibu, BBM naik gak? Minyak naik gak? Kebutuhan pokok naik gak? Nah itu yang kita lawan. Kebijakan kita tidak melawan pemerintahnya, nggak boleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Tapi kita memberikan kritik, kita melawan kezoliman-kezolimannya, ketidakadilannya, kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Itu yang kita lawan. Sehingga saya, Habib Rizik, Habib Hanif Kani berkali-kali masuk penjara, sedangkan para penista agama justru dilindungi, saudara. Nah, hukum seperti ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Makanya keadilan harus ditegak. Jadi pejabat itu jangan sombong. Mau kau jenderal kek, mau kau menteri, mau kau presiden kek, ingat, di atas presiden, di atas menteri, di atas jenderal ada kami. Siapa? Rakyat Indonesia. Betul? Saya tanya saudara-saudara, seragam mereka dari uang siapa? Dari uang siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Tank yang dibeli dari siapa? Senjata yang dibeli dari siapa? Makanya jangan macam-macam sama makmurkan rakyat, yang sopan sama rakyat, layani rakyat, layani masyarakat. Jadi pejabat yang baik, yang taat, datangi ulama. Makanya saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Kapolsek. Kenapa?
Imam Ghazali bilang, kalau ada pejabat ya datang ke majelis taklim berjumpa dengan ulama, berarti tujuannya akhirat. Sebaliknya, kalau ada ulama datang ke istana, datang ke pejabat, tujuannya dunia. Jadi kalau bagi saya pelacur itu ada 3. Ada pelacur yang menjual kemaluannya. Kedua, ada pelacur berdasi. Pelacur berdasi adalah mereka yang menjual negara, bangsa, dan rakyat demi kepentingan perutnya. Yang ketiga, pelacur agama. Siapa pelacur agama? Mereka yang menjual agama, menjual akhirat, menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis demi kepentingan dunia dan perutnya, keluar masuk istana dengan tujuan akhirat. Ulama dekat dengan pejabat harus, tapi untuk memberikan nasihat, untuk memberikan petunjuk, bukan malah membiarkan kezaliman para pejabat. Makanya kita doakan mudah-mudahan Indonesia jadi negara yang makmur, sejahtera, sentosa. Pejabat jadi pejabat amanah, pejabat yang adil. Ini Bapak Kapolsek harus naik pangkat. Harus naik pangkat. Sebab kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik seperti beliau, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Betul? Betul? Sekali lagi saya tanya, semuanya siap bela Islam? Yang semangat siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela Indonesia? Ketika saya bilang NKRI, jawab harga mati. NKRI! NKRI! Indonesia merdeka! Allahu Akbar! Mau 5 menit jadi setengah jam. Terakhir sebelum saya tutup, bapak-bapak khususnya ibu-ibu, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya gratis, nggak bayar. Selama saya makan, santri makan. Kalau saya nggak makan, ya sama-sama nggak makan. Sampai-sampai dulu tuh 8 tahun lalu, saya dan santri pernah nggak ada lauk, saya makan jantung pisang direbus pakai garam. Saya bangun pondok itu dengan darah, dengan air mata, dengan keringat. Sepeser pun haram jada saya terima bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Kalau saya mau, wow, ratusan triliun. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Ikhtiar. Saya berhati-hati. Kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa untuk mendiamkan kezoliman mereka. Andaikan saya terima, Beb, itu pejabatnya nggak bener itu Beb, nggak amanah. Aduh, nggak enak saya menegur. Kemarin pesantren saya habis dikasih semen 1000 sak. Nggak enak menegur. Kemarin habis dikasih Alphard. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Kalau saya terima dana dari pejabat untuk pesantren saya, nanti ceramah saya begini. Masya Allah, pejabat sekarang ini amanah sama rakyat. Mereka mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan umur panjang. Masya Allah, Bapak Kapolsek itu orang baik. Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, ini RT, RW, lurah, camat. Akhirnya jadi begitu nanti. Makanya saya sesuka hati saya mau ngomong apa. Betul? Kenapa? Sepeser pun saya tidak pernah makan uang pemerintah. Makanya saya harapkan bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, sebab pemegang keuangan ini bukan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ibu-ibu, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Jadi harta yang kau keluarkan sekarang jadi tabungan di akhirat. Kalau engkau nabung kecil, nanti dibukanya kecil gak? Kalau nabungnya besar, dibukanya besar gak? Makanya keluarkan yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu apalagi beli make up, beli bedak aja harganya 1 juta. Masa buat pondok pesantren ngasih 50.000? Betul? Betul? Untuk urusan dunia yang tidak kekal, urusan dunia yang bakal hancur,
Tidak hitung-hitungan. Masa urusan akhirat yang kekal abadi yang bakal menyelamatkan kok hitung-hitungan, betul? Nah, nanti keluarkan hartanya yang banyak, ya, dari panggung dulu. Kiai-kiainya semuanya nih, kiai-kiai, Pak Kapolsek semua, biar dapat pahala semua. Ya, Pak Kapolsek kan termasuk pemerintah karena bukan RT, RW, lurah. Yang saya maksudkan RT, lurah, RW, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, itu yang saya maksudkan. Beliau kan polisi, tentara. Polisi sama tentara itu netral, nggak boleh kanan, nggak boleh kiri, bukan orang politik. Pak Kapolsek siap keluarkan harta ya, siap keluarkan harta. Nah, di atas panggung juga di sana yang bawa sorban cuma laskar, selain laskar nggak ada. Semua laskar bawa sorban, ayo. Saya beli kita salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ibu-ibu semuanya yang keras. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami Allah ya Allah ya Aminah Nabi
Salawat Nabi Allah Muhammad, ku harap dapat melihat Nabi Allah Muhammad. Ya Rabb, ya saudara-saudara, kita doakan mudah-mudahan Haji Ubaidillah Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani yang rohani beliau. Semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini tidak keluar dari di majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosanya.